on time, melebihi on time. Ini masih 2 menit lagi nih katanya sampai nih. Ini kalau jadi murid sekolah dulu paling pagi ya. Sebelumnya. Oke, kasih kode ya kalau sudah ngumpul ya. Sebutkan dari daerah mana, sapa aku. Yang belum kenal aku Diana Cahya. Hari ini aku akan bikin 2 menu dengan bahan-bahan dasar dari buah-buahan sunflower ya. Siapa ini? Halo Desi. Ini pinter-pinter adminnya hari ini ya. Siapa? Jenny Anggoro. Halo, dari mana Jenny Anggoro? Apa kabar? Wih, Medan. Keren. Dari mana lagi? Mas Iqbal? Wow, keren. Seluruh Nusantara harus ada di sini ya. Wih, Pasuruan. Halo Pasuruan. Ya apa rek? Surabaya ya apa rek kabare Kakek Tujak Cingur rek? Halo Kudu Jawa Tengah ya. Apa kabar? Jember ya, wah hebat deh. Seneng deh kalau di Sunfried ini semuanya Nusantara ya, karena semua makan buah ya. Sunfried kan semuanya distribusinya ke seluruh Nusantara, benar begitu? Betul, tidak ada pilihan lain di Indonesia, buah-buahan premier hanya Sunfried. Wes, oke, bisa dimulai? Kasih aba-aba? Sip, oke. Karena sudah 1 juta yang hadir hari ini, maka Diana akan mulai ya. Hari ini Diana akan berbagi tutorial cara membuat lapis honey cake dan honey tart ya. Kemarin waktu aku upload honey tart, itu banyak yang komen, dia bilangnya tartis gitu loh. Biasanya tuh habis perayaan itu orang-orang di sana tuh biasanya katanya minum-minum, makan es buah katanya gitu. Jadi honey tart ini sebenarnya sudah fenomenal gitu loh. Diana sendiri sih bikinnya tuh ya karena terinspirasi dari buah ini loh, buah nanas honey-nya Sunfried ini. Dan aku suka banget nih. Kenapa sih kalau hari ini temanya mengangkat honey ini? Karena katanya ya buah nanas ini mahkotanya ini melambangkan kemakmuran. Helah, cakep ya buahnya. Dan juga kemasannya kali ini special edition ya untuk Imlek. Jadi kalau kalian pada mau kasih hantaran sehat ya ke rekan-rekan, silakan DM Sunfried ID. Oke? Jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah buah inspirasi aku hari ini. Oke? Oke, kita mulai aja ya. Sekarang kita akan bikin pastinya selai nanas ya. Jadi namanya honey itu dari ini, nanas honey ya. Nanas honey ini apa sih kelebihannya? Dia manis. Jadi asamnya itu ada tapi minim sekali, jadi dia cenderung ke manis. Jadi kalau kalian suka yang asam, kalian boleh kasih lemon ya. Jadi kompleks banget ya, sehat banget ya untuk apa namanya selinya ya. Oke, kita nggak akan berlama-lama, kita akan buat selinya. Ini selinya aku pakai blender aja ya, karena kalau disuruh parut, ibu-ibu sudah rempong katanya, nggak mau. Oke, baiklah ya. Jadi kalau kalian mau parut dengan tekstur yang kasar silakan. Kalau aku blender tapi masih ada kasar-kasarnya ya. Di sini aku pakai apa namanya nanas honey Sunfried ya, seperti ini dipotong-potong ya. Nah kemudian aku masukkan ke sini ya. Bikin selai itu lama ya. Jadi memang membutuhkan waktu ya. Ini tinggal kita haluskan. Jadi kalau mau diparut silakan ya. Tapi aku rasa kalau bikin selai untuk cake halus juga nggak masalah ya. Oke. Oh iya, benar kalau honey mah iya. Nah, ini aku akan halusin ya. Bentar. Oke. Sambil bertanya-tanya juga nggak apa-apa ya, sambil Diana halusin. Ya, ini kita halusin. Ya. Kalau begini, nanas tuh buat selai lebih enak yang masih muda atau sudah matang sih? Itu selera ya sebenarnya ya. Kalau masih muda tuh biasanya kan agak teksturnya agak sedikit apa ya, lebih apa namanya? Lebih kaku gitu loh, lebih keras gitu. Jadi waktu dibuat tuh lebih airnya lebih kurang gitu loh. Sebenarnya itu selera sih ya. Nah, sebenarnya bebas sih menurut aku. Kalau orang-orang kan bilangnya maunya pakainya yang apa namanya yang ini soalnya bukan blender milik sendiri. Dia orang-orang kan sukanya kan pilihnya yang muda gitu ya. Kalau apa bukan honey ya.
Nah, tapi kalau aku sih semua bebas ya, malah aku carinya dia yang kuning, nggak apa-apa. Untuk bikin selai itu enak banget karena aromanya pada saat dia sudah kuning, aroma nanasnya akan benar-benar keluar gitu, terus kandungan gulanya akan semakin tinggi. Terus ada yang nanya, Iya. Blendernya enggak, karena kandungan air dari nanas honey udah tinggi, nggak perlu air ya. Tuh selesai ya, aku nggak perlu halus-halus banget ya. Nah, murni. Malah kalau di rumah papiku tuh kan suka makan sehat ya. Kalau mami misalnya mami mau bikin apa nastar ya, nah itu dia malah nggak mau gula sama sekali ya. Oke, ini aku bikinnya separuh resep ya. Nanti di resepnya tuh ada 800, karena kalau aku bikin satu resep maka lama banget selainya nanti selesainya. Kita udah selesai live, selainya belum jadi ya. Nah ini gini ya. Chef, Ya. resepnya nanti gimana nih, Chef? Resepnya sudah di-pin ya di bawah ya, nanti akan di-share setelah live ini selesai. Oke, ini aku akan hidupkan ya di sini. Oke, nih. Apinya nggak usah gede-gede ya, semakin gede dia akan semakin lama matangnya. ada yang nanya, Ya. mata nanasnya kalau bisa dibuang ya kalau buat selai. Kalau ini mata nanasnya nggak dalam masalahnya. Dia waktu dikupas dia akan hilang sendiri nih ya. Nah, dia udah tunjukin nih. Kamu kalau setiap beli sampai tuh di belakang labelnya sini tuh ada kayak cara kupas ya. Di sini ada cara kupasnya gitu. Kayak gini ya. Kalau mau yang lebih gede nih caranya ada di sini. Tuh waktu kalian ngupas seperti ini, maka yang terjadi matanya tuh sudah kebuang. Mata harus dibuang ya, jangan nggak dibuang. Karena mata itu kotor loh, ya. Kotor loh. Dan walaupun si honey ini tidak akan gatal ya, dia nggak akan gatal di tenggorokan, tapi tetap harus dibuang ya. Tuh ya. Dari Grana Bekasi ini kalorinya gede nggak ya, Chef? Kalori apa nih? Kalori apa? Kalori buahnya? Kalori kuenya kali, Chef, nanti. Kuenya Oh, kan belum jadi. Nanti dong. Kalau ya pastinya kalau buah-buahan ya pasti lebih kalorinya pasti ada ya. Walaupun pisang itu kan juga ada kalorinya. Dia mengandung gula juga tinggi gitu loh. Ya, seperti itu. Nih. Ya. Ini kita aduk lama ya. Kalau kita ngaduk ini bosen kan ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan bikin cake-nya ya. Jadi ini aku biarin dulu sampai airnya ini nanti menyusut sedikit, baru nanti akan kita beri gula ya. Ini yang extra flow ya Nadia ya. Oke. Ini gula ya. Ini gulanya nanti aja. Terus bedanya apa sih bikin tarkis sama selai? Kalau yang selai tidak perlu diberi margarin atau butter. Tapi kalau untuk tarkis yang buat filling harus beri margarin atau butter supaya apa? Supaya dia bisa dipulung dan hasilnya lebih padat ya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa interaksi dan bertanya ya, karena interaksi kan selama live aja. Kenapa sih kok selama live? Bukan Diana nggak mau interaksi setelah live, karena biasanya after live Diana tuh berkarya yang lain, jadi kalian bisa bertambah kaya gitu ilmunya. Kalau Diana hanya interaksi setelah live, melayani kalian, nanti nggak bikin apa-apa. Terus yang kedua juga, kali ini akan dipilih 3 orang beruntung yang pertanyaannya bagus. Jadi di belakang sana banyak admin yang nyatetin pertanyaan, bukan asal bertanya ya, asal bertanya supaya dapat hadiah, bukan, tapi pertanyaan yang paling bagus 3 orang akan dikirimin hampers ya sama Sunpride, pastinya berisi buah-buah premium. Iya dong, keren lah Sunpride. Oke, next ya. Ini aku akan bikin cake ya. Hari ini kita padat banget ya, dalam waktu 1 jam aku harus bikin 2 kudapan, luar biasa Sunpride. 2 kudapan saudara. Nah, jadi ini aku akan bikin cake-nya ya. Cake-nya ini ya, dia tuh sebenarnya tuh sama seperti bikin cake pisang ya. Nah, tadi pada tahu kan cake pisang seperti apa. Cuman cake pisang itu kan banyak metode ya. Jadi ada yang metodenya kuning telurnya dipisah lah, ada yang metodenya menggunakan minyak lah ya. Nah, Diana kali ini akan menggunakan metode Diana sendiri. Jadi Diana bikin cake-nya itu lembut ya, tapi padat seperti kalau kita makan lapis Surabaya banyak telur seperti itu. Tapi kali ini telurnya cuma sedikit. Karena apa? Karena nanti telurnya diganti oleh pisang Sunpride. Jadi pisang itu adalah pengganti emulsi. Karena orang yang vegetarian biasanya nggak bisa makan telur, dia menggantikan emulsi itu dengan pisang. Pisangnya seperti apa? Pisangnya seperti ini ya, yang udah buruk rupa. Dimana dia sudah ada bintik-bintik hitamnya, kurang jelek, masih cakep ya. Nanti kalau udah lebih jelek lagi, itu adalah titik
pisang itu kandungan gizinya tinggi dan gulanya juga tinggi, itu akan legit banget ya. Jadi siapa bilang nggak bisa pakai pisang Sunbright? Bisa ya. Oke, itu caranya gampang, tinggal aku potong-potong. Tunggu ya, nanti aku kasih anu ya, kasih ntar aku anu ini dulu ya, pertanyaannya di keep dulu. Nah ini gini ya, ini aku potong-potong gini aja, nggak usah dihancur-hancurin sama garpu, nggak perlu ya. Jadi aku tinggal masukkan ini ke sini. Terus di sini ada telur ya, ada telur antero, ada kuning telurnya yang 4 biji totalnya ya. Terus di situ ada gula, tuh, gula pasir ya. Dah masukin gini, terus aku mau mixer dia sampai dia nanti kental berjejak ya, seperti itu. Nah ya gimana? Bagaimana cara memasakkan selai nanas warna golden brown? Golden brown ya harus dikasih ini gula ya, dari gulanya ya. Dan di apa namanya, biasanya kalau mau pakai apa namanya golden syrup juga nggak apa-apa ya. Nah ini aku mixer selama kurang lebih 8-10 menit ya. Nah sambil mixer itu aku mau cairin butter ya, di sini ada butter. Tuh ya. Ingat mencairkan butternya itu nggak boleh sampai cair banget ya, karena kalau cair banget dia jadi minyak ya, emulsinya akan rusak ya. Oke, ini aku pindah sini, ini aku cairin. Iya silakan. Pisang Sunbright-nya untuk olahan bagusnya yang udah matang atau manggal ya? Saya dari ayam rebus. Oh yang udah matang banget tadi Yana bilang, udah blenyek itu enak banget ya. Udah hitam-hitam kulitnya, ya udah blenyek, jangan dibuang, itu enak banget ya. Oke, ini aku high speed. Nah, terus selanjutnya di sini ada tepung terigu, protein rendah, ada baking powder dan baking soda. Juga kalau misalnya mau ditambahin vanilla juga boleh. Terus itu kan kalau dilihat di cake-nya ada apa? Manisan prune ya. Nih, aku pakai manisan prune. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada chef perlu penambahan rempah-rempah nggak untuk Aku enggak. Resepku enggak. Kalau kamu mau tambah silakan, itu selera ya. Oke. Ini dicairin aja, lihat dicairinnya separuh aja. Ini mau diganti minyak goreng boleh ya, cuma nanti jadinya waktu dia dingin dia cenderung terlalu apa ya? Terlalu basah gitu kalau aku ya. Boleh dicampur juga, misalnya separuhnya minyak, separuhnya butter boleh ya. ada yang nanya lagi chef, Ya. nanas apa nggak lebih bagus diparut? Boleh kan, boleh. Di Diana bilang kan mau diparut silakan. Diana nggak ada waktu, Diana blender. Mau diparut juga nggak apa-apa, boleh. Mungkin ibu-ibu punya waktu nggak apa-apa ya. Gula pasir boleh diiris dengan palm sugar nggak chef? Boleh. Bikin resep sendiri ya namanya ya. Boleh ya. Nanti kasih tahu Diana ya rasanya gimana. Kalau aku sih resepku nggak dicampur ya. Oke. Ini cairnya begini, lihat teman-temannya masih ada yang belum cair, kita aduk-aduk ya. Nah, ini biarkan dingin ya. Nggak boleh panas-panas ya. Oke. Terus di sini ada baking powder ya. Masukin sini, baking soda sini. Nah, ini kenapa sih kalau Kak Diana harus campurkan baking powder dan baking soda gini loh. Kalau baking soda itu dia akan bekerja kalau ada asam. Asamnya dari mana? Dari pisang. Karena pisang tuh ada asam, ada vitamin C-nya juga ya. Jadi kalau ada asam percuma masukkan baking soda ke sana karena nggak akan bereaksi apa-apa. Ya, gimana kalau misalnya hanya pakai baking powder nggak apa-apa sih, cuma nanti warnanya jadi jelek, terus dia kurang lepas, kurang apa ya, kurang fluffy kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Apanya? Boleh asal nanti ditowing dulu, jangan dalam keadaan frozen ya. Jadi Diana biasanya gini stoknya. Kalau sudah kalau sudah dia beku ya, biasanya Diana towing dulu suhu ruang baru pakai buat cake. Tapi itu juga bisa jadi es krim loh. Ya, ada tuh resepnya di Sunbright ya. Chef ada yang nanya lagi, Ya. nggak pakai baking soda ada penggantinya nggak chef? Nggak ada, di skip aja. Tadi aku udah bilang kan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, di skip aja. Chef kalau gulanya diganti madu apa bisa? Bisa. Yang jawab pertanyaan baru. Iya,
ganti-ganti nggak dapet ya. Nggak akan dapet ya. Oke, ini cepet banget ya ini emulsinya, lihat. Ini nggak sampai 10 menit loh ini pisangnya. Tuh, lihat tuh. Ya, dikit lagi tuh ya. Ini karena ada pisangnya itu loh, ya. Gila loh, orang-orang yang vegetarian itu ternyata emulsinya juga pengganti telurnya adalah pisang. Oke, ini ada vanila ya, boleh pakai boleh enggak ya. Aku pakai yang cair. Nih, ini kebiasaan ibu-ibu ganti-ganti resep. Nanti kalau di rumah nggak jadi cake-nya ini marahin chefnya, sedih dong. Ya, nanti buat dulu kalau sudah oke sesuai selera boleh ya. Diganti-ganti sesuai selera dan resiko tanggung penumpang kayak gitu, oke? Yang campuran tepungnya perlu diayak. Perlu, ini diayak ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi jangan over mixing ya. Jadi cukup dia ribbon stitch aja. Tuh, lihat adonannya nih. Amazing banget nih si. Lihat ya, tuh adonannya. Lihat. Tuh, kamu bisa nulis angka 8. Bisa baca nggak angka 8? Bisa kan? Ayo, admin, baca bisa kan? Nah, kalau bisa bantu angka 8, dia nggak jatuh ke bawah, berarti udah selesai ya. Ya. Tepungnya perlu diayak nggak? Tadi udah ditanya jawabannya. Ya, itu ya. Oke, sorry belum. Nih ini ya, aku supaya nggak capek. Biasanya kan ibu-ibu di rumah kan aku tips, kau pakai aduk balik tuh. Aku nggak mau ya. Aku capek, jadi ini aku tinggal mixer, tapi mixernya mixer asal ya. Oke, nih ya, slow aja. Nih, aku tuang sini. Tuh ya, tuang tepungnya semua, slow aja ya. Terus sudah gitu. Margarinnya atau butternya, pakai butter ya, dituang semua. Jadi nggak capek. Selesai ya, terus kita mixer lagi agak cepet. Sudah selesai, ayah asal. Terus udah gitu kita buka. Nih adonannya harus tetap kental, nggak boleh nggak boleh cair ya. Nih lihat masih ada tepungnya ya teman-temannya, perhatiin ya, masih ada tepungnya. Itu kita giniin. Nah, karena tadi adonan telurnya sudah stabil, kita nggak usah takut ya. Selesai. Tinggal diaduk begini. Nah, dah. Terus aku punya loyang. Nih, 18 kali 18 tinggi 4 ya. Nanti ada itu di resep ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja gini. Tuh. Adonannya kental ya, tuh nggak cair ya, nggak berubah jadi air, gitu. Tuh ya. Nah, ini gini, kita giniin dulu. Nah, kemudian kita akan oven. Bisa minta tolong satu orang, biar aku ya. Ini ya, jadi harus ditap-tap dulu ya. Ini sampai udaranya keluar, terus kita oven. Ovennya berapa lama? Kalau dengan oven aku tuh di 160 derajat Celcius di menit sekitar 40 sampai 45 menit ya. Butter cairnya Bentar dulu ya, nanti aku kasih. Kalau aku okein baru aku tar ya. Ya, ke sini. Jadi nanti itu suhunya aku di 160 derajat Celcius ya selama 40 sampai 45 menit. Gak mungkin dong kita nunggu selama itu ya. Cuma 1 jam. Saya cuma 1 jam ya. Bentar, pertanyaan hold dulu. Nah, kalau dilihat kan di situ ada itu ya, ada apa namanya? Atasnya toppingnya tuh kan ada prunes ya. Nah, ada pertanyaan gimana sih prunenya supaya nggak tenggelam nih? Manis sampulnya sudah aku sediain, aku udah beli, terus aku penyet-penyet gini loh, aku tekan-tekan ya. Tuh, jadinya kayak gini. Tuh, nanti di menit ke 8 atau ke 10 tergantung dari ovennya ya. Jadi cake-nya tuh sudah berkulit atasnya ya. Tolong di timer
Bisa minta tolong di timer ya. Nanti aku akan ke belakang ya, aku akan pasang di situ. Jadi jangan jauh-jauh, misalnya ovennya di sana 1 meter jauh banget ke belakang sana pasang prunnya, jangan. Nanti yang terjadi cake-nya turun ya. Jadi selagi dia sudah ada kulitnya, kita boleh pasang di situ. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi sampai total 45 menit. Oke? Ya, pertanyaan tadi apa? Butternya hangat-hangat atau pas dingin? Sudah dingin. Dari awal udah dijelasin yang udah dingin ya. Oke, ini seperti ini. Ayo ke sini kamera. Nah, ini selainya udah gini ya, airnya sudah menyusut ya, bener ya? Gak ada airnya ya. Kita celupkan gula pasir. Apa? Apa? Enggak apa-apa, nggak masalah. Ya, 10 menit dulu Dev. Nanti kan pasang prun. Ya, nih. Ini diaduk-aduk terus ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai gulanya larut, karena waktu masukin gula pasti kan gulanya mencair tuh, basah lagi nih. Nah, kita aduk-aduk sampai dia benar-benar gulanya itu mengental lagi. Ini agak lama lagi. Nah, sampai stage itu udah jadi selai untuk oles. Nah, tapi kalau untuk buat filling tart cheese yang tadi, kita harus tambahkan ini nih, margarin atau butter ya ke dalam situ. Oke? Paham? Sampai sini ada pertanyaan dulu sampai selai dulu. Chef, kalau Ya. pisang ini maksimal berapa lama ngantri untuk di oven? Kemarin aku 1 jam, nggak apa-apa. Kemarin aku 1 jam, nggak apa-apa. Karena sibuk ya, kemarin 1 jam aku tunggu luar, nggak apa-apa. Ya, karena itu ada pisangnya, pisangnya kuat banget menahan, karena dia emulsinya bener-bener pengganti telur dia ya. 1 jam nggak apa-apa kok. Ya, ada yang nanya dari Hani, ketika margarin Ya, sebutkan ya dari mana ya, sama dari kota apa, namanya siapa. Ya, ini lagi dicatat soalnya. Ya, gimana Hani? margarin dan tepung dicampur ke dalam adonan pemisah itu pasti tercampur rata ya? Pasti. Kalau nggak kecampur nanti kelihatan putih-putih ya. Oke. Nah, kalau adonannya sudah jadi, ini nggak bisa langsung dipakai. Kita harus diam dinginkan dulu, terus diamkan di kulkas. Ini sudah buat nih. Tuh. Adonannya seperti ini. Tuh, lihat. Tuh. Nggak usah beli selai ya. Tuh. Adonannya harus seperti ini. Jelas? Sampai sini? Oke ya. Nah, terus ini terusin dulu ya gulanya. Ini belum larut. Ini lama banget kok bikin selai ya. Nah, terus kalau sudah disimpan tuh biasanya warnanya akan lebih kuning. Ya, dia akan disimpan gimana? Dikilap. Jadi biarkan dingin dulu suhu ruang, baru disimpan, besok baru bisa dipakai. Nggak bisa hari ini selesai, hari ini dipakai, nggak bisa. Ya, oke. Kita sudah sediain cake-nya yang sudah dingin. Tolong. Nih, cake-nya. Ya, karena cake-nya juga mama ya. Nah, ini sudah aku bagi 2 ya. Jadi seperti ini. Tuh. Lihat teksturnya dia bagus ya. Jadi nggak ada garis ya. Kalau ada garis di sini, ada garis yang terpisah, berarti kamu ngaduk butternya itu nggak kecampur rata. Jadi di sini nggak boleh ada yang terpisah ya. Ini kita tinggal poles begini ya. Tuh, kayak poles aja, kayak poles apa sih namanya? Sandwich ya. Nah, untuk roti ya. Nah, jangan lupa sekali-sekali ini diaduk, karena kalau sudah habis airnya dia rawan gosong ya. Yang tanya sebutkan nama ya, sama lokasi dari mana ya. Dari Irma Pasuruan, Halo Irma, gimana? untuk cake yang sukses alias nggak bantut itu kira-kira berapa jaraknya dari bibir loyang, Chef? Maksudnya bibir loyang gimana sih? Nggak ngerti. Nggak bantut kuenya itu sukses kuenya kayak gimana sih? Apanya? Tolong diulangi pertanyaannya, nggak jelas. Untuk cake sukses alias nggak bantut itu kira-kira berapa jaraknya dari bibir loyang? Mungkin ada ukuran pasti nggak, Chef, kalau nggak bantut? Nggak ada itu, nggak bisa diomong sebegitu. Bantet apa enggak, nggak bisa ngomong gitu ya. Itu mah tergantung dari kamu ikut resepnya apa enggak, terus suhu ovennya gimana. Kalau yang pasti kalau nggak bantet ya pasti cake-nya nggak akan pisah ya, antara butternya sama sama cake-nya, sama tepungnya. Biasanya kan ada garis tuh yang lurus di situ, terus garis nggak ada porinya. Nah itu bantet, kayak batu kan jadinya ya. Nah ini gini, ini terserah kamu ya, mau ditebelin ya, mau ditipisin. Kalau saya sih royal ya, saya tebelin soalnya honey itu enak banget, apalagi ini gulanya sedikit banget, cuma nggak sampai 10% dari nanasnya, jadi manisnya tuh light banget ya. Tuh, jadi orang tua pun bakal senang ini, soalnya kan dia nggak heavy, ya light tuh. Chef, dari Yunir Lombok, Halo Lombok, apa kabar? bisa tahan berapa lama? 3 hari.
Kalau cake tuh rata-rata 3 hari ya. Masukin kulkas saja, bisa agak lama ya. Tuh ya, kayak gitu. Terus kita tinggal pasang. Nah, tuh atasnya. Tuh, ya nanti kita potong ya. Tuh. Tuh, jadi sudah lapis honey cake ala Sunpride yang pertama. Masih jauh kita, masih jauh banget ya. Oke, ini kita taruh di sini ya. Oke. Nah, terus kita lagi punya utang kan, bikin cake-nya. Kita kan masih mau lihat itu permukaannya belum 10 menit ya. Nah, ini dilihat ke sini lagi. Ini selainya lihat. Ini selainya gulanya udah apa namanya? Udah keaduk ya. Tuh, gulanya udah nggak ada cairannya. Nah, ini saatnya masukin butter atau margarin, terserah kamu. Supaya apa? Supaya dia bisa dipulung. Jadi teksturnya dia lebih, apa namanya, lebih padat lagi waktu dingin ya. Terus dia gampang dipulung ya. Nah, ini kita aduk terus gini. Tuh. Ya. Nah, ini hari ini kita nggak bikin nastar ya. Ini kita bikinnya tart ya. Oke. Dari Canita Surabaya. Halo Canita, Pire. Katanya tadi kalau suka asam bisa tambah lemon. Boleh tambah lemon? Tambahnya chef ada treatment khusus lagi. Nggak ada treatment khusus sih, ini tinggal ditambahkan lemon ini aja, tinggal diperes aja kamu suka asam apa gitu loh ya. Tuh. Nah, biarin dulu ini ya. Nah, ini hati-hati gosong ya, ini apinya harus kecil banget ya. Tuh. Mbak Dedev udah berapa itu? Berapa menit yang di oven? Bentar lagi, aku mau lihat dia udah berkulit apa belum. Kalau sudah berkulit, tolong diperhatiin nanti. 7 menit. 7 menit, coba dites. Soalnya kan ovennya beda, dilihat. Nah, ini biarin dulu terus ya di sini. Sudah berkulit kah? Udah? Sedikit masih? Belum ya? Oke. Nah, ini selesai. Nah. Ini belum ya teman-teman ya, jangan tergiur dia sudah kental gini ya. Nah, ini tandanya gimana sih? Tandanya dia waktu dingin nanti sudah bisa dipulung ya. Nah, ini masih belum, cairannya masih banyak ya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari Rini Purwakarta. Halo Mbak Rini, aku nyapa dulu ya. Halo Mbak Rini Purwakarta, bagaimana? Bisa di frozen nggak? Bisa, semua cake itu bisa di frozen ya. Asal tertutup rapat, terus cake-nya nggak usah campur, kulkasnya jangan campur pete, ikan asin, durian, nanti baunya bermacam-macam. Cake cukup cake ya. Alright, sambil menunggu itu, daripada kita buang waktu, kita bikin honey tart dulu aja ya. Oke, honey tart ya, itu kita bikinnya tuh pakai butter ya. Ini ada butter. Bentar, ini aku kurang ini. Ada pertanyaan sambil aku cuci ini dulu. Belum ada? Dari Palembang? Gimana? Bisa, nggak bisa, tapi yang ini yang sudah dikasih margarin. Kalau yang pertama tadi kan polesannya untuk selai yang di cake ya, jadi nggak perlu apa namanya margarin ya. Oke, di sini ada butter ya, nih butter. Ini nggak usah, nggak punya mixer juga bisa buat ya. Nah, terus ada gula halus ya. Ini gula halusnya sedikit aja nih gula halusnya, jadi kita nggak manis-manis di kulitnya karena manisnya udah dari nanasnya ya. Sudah yang itu? Oh ternyata sudah ya. Ayo kita ngasih prune sekarang. Belakang yuk. Ayo Dev, minta tolong tarikin loyangnya. Nah ini supaya nggak ini, aku kasih ini di sini tuh. Cepet aja ya, jangan lama. Dia nggak akan tenggelam. Ya, nih. Kita masukin lagi ke oven. Kita tunggu lagi, berarti kurang sekitar 35 menit ya. Nah, seperti itu. Oke. Selesai untuk cake-nya ya. Cake-nya udah dimasukin, kita lanjut lagi ke tart ya. Kita akan bikin kulit tartnya. Ya, ini dicampur seperti ini. Gula halus, ada telur nih ya. Telurnya satu pakai. Tuh ya. Tinggal campur gini aja nih. Tuh. Ya nggak usah di mixer ya, gini-gini mah nggak usah di mixer. Tuh. Ya ada pertanyaan tadi? Apa tadi yang aku tinggal ke belakang? Sebenarnya pertanyaannya banyak
yang tadi. Nanti nggak nutup. Oke. Ini diaduk terus ya, kalau pakai mixer ya lebih cepat creamy. Tapi aku mau kasih tahu tipsnya supaya nggak usah pakai mixer, kan nggak semua punya mixer ya. Nih, tinggal diaduk-aduk terus gini. Tuh, ya adukannya. Nah, karena ini telurnya sama putihnya, jadi adonan krimnya agak lebih encer ya. Nah, tuh ya, kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan tambahkan tepung terigu ya, tepung terigunya. Yang ini aku pakai serbaguna dan agak baking powder ya. Nah, pasti dikit ya, sini. Nah, terus kita masukinnya nggak semua ya, teman-teman ya. Sedikit-sedikit ya. Nah, sedikit dulu gini, karena kita akan nggak pakai mixer ya. Nah, kita aduk dulu. Nah, tepung yang sedikit ini akan memecahkan lemak-lemak yang ada di sini dulu ya. Tuh. Dah. Tuh. Sampai jangan lupa ngaduk dulu yang di sini. Nah, ini lama ya bikin selai itu, jadi jangan ini ya, jangan dijual murah ya. Jangan nawar yang jualan ini ya, nastar ya, teman-teman ya. Susah soalnya ya, bikinnya butuh waktu dan effort ya. Oke, ini udah begini kan? Nah, udah stop. Lalu kita masukin lagi. Jadi 3 kali masuk ya tepungnya. Nah, tuh ya. Ini sengaja telurnya tidak Diana timbang, soalnya biasanya ibu-ibu ditimbang juga percuma, dimasukin semua. Jadi kita harus adjust di tepungnya. Biasanya kan kalau satu telur itu 50 gram ya, kadang-kadang cuma 40 gram, kadang-kadang 55 gram, 60 gram, 58 gram gitu. Ya, ini diaduk aja, jangan ditekan-tekan ya, dipotong-potong gini aja ya, supaya dia nggak glutennya nggak terbentuk ya. Nah, ini. Nah, kayak gini. Nah, boleh pakai pastry knife tuh ya, boleh pakai garpu ya, boleh. Oke. Ambil aduk ya. Oke, sebut nama daerah yuk. Yang mau tanya, sebut nama sama daerahnya yuk. Yang mau tanya, tadi udah kepilih nggak sih? Belum ya? Udah ada ya? 1, ayo, kurang 2 orang nih yang mau. Harusnya 3 kan ya? Iya kan? Nggak apa-apa. Nah, ini biarkan berbuir-buir gini ya, jadi nggak boleh sampai benar-benar kalis ya. Setelah itu kita pakai tangan yang bersih ya. Nanti aku ganti lagi sarung tangan ya. Nah, ini kita boleh aduk gini. Tuh. Nah, ini cara kuno ya, jadi emang resepnya ini kuno banget gitu. Nih ya. Nah, terus ini biasanya kalau dulu, zaman dulu ya, ini diistirahatin dulu 15 menit ya. Jangan diulen ya, jadi kita hanya masukin aja, ini jadiin satu aja tuh. Oke. Tuh ya, kayak gini. Tuh, adonannya emang kayak gini nih, nggak boleh kayak roti, nggak boleh ya. Oke, selesai kayak gini, biasanya kita rilekin dia sebentar, 15 menit ya. Nah, sambil kita aduk-aduk yang di sini. Oke. Apa sih tujuannya dirilekkan? Supaya ya butter-butternya di sini semuanya tuh menyerap bener-bener ya, aromanya bagus, teksturnya bagus. Jadi waktu dimakan keras gitu. Nah, kali ini kan kita nggak mungkin dong nungguin 15 menit ya. Jadi aku ajarin cara buatnya, tapi di rumah nanti harus diamin 15 menit ya, sesuai resep ya. Jadi aku akan ajarin gilesnya ya. Oke. Ini aku gilesnya pakai ini plastik ya. Minta tolong dong dibukain ya, nggak pakai kaos tangan. Kalau iya boleh loh. Maksudnya untuk pembuatan apa ya? Oh enggak apa-apa, boleh pakai itu, boleh. Gluten free sih nggak masalah ya, kecuali di pembuatan roti ya. Dia nggak harus tambahin itu enzim lagi ya, karena dia nggak ada glutennya. Oke. Nah, ini tinggal kita tipisin ya. Nah, ini misalnya ibu-ibu tuh, aku mau stok ini di kulkas freezer sih, nggak apa-apa ya, bisa tahan 1 bulan, nggak apa-apa ya. Nah, ini adonannya udah kering, lihat nih, tuh, ya kayak gini nih, tuh adonannya lihat.
Nah, ini kalau sudah dingin nanti dia akan lebih kaku dan bisa dipulung. Nah, untuk ini honey tart, aku nggak mau bikin yang terlalu kering kayak nastar ya. Kalau mau kering kayak nastar diterusin nggak apa-apa ya. Aku nggak mau karena apa, nanti itu diletaknya di luar dan harus di bake lagi. Waktu proses pemanggangan itu nanti nanasnya itu akan kering. Jadi aku nggak mau terlalu kering-kering banget, gitu ya. Oke. Ini aku pakai cetakan ini, cetakan kuno banget zaman dulu ya. Tuh, kayak gitu. Banyak ya di toko bahan kue ya. Nah, ini tinggal kita tipisin ya, jangan tebel-tebel ya. Tuh. Tuh ya, kayak gitu. Boleh, tanya yuk. Yuyun Surabaya. Halo Mbak Yuyun. Ya apa Mbak? Gimana supaya tartnya nggak pecah ya? Tartnya nggak pecah maksudnya? Mungkin Waktu setelah di oven itu. tartnya nggak mudah crack gitu. Iya. Oh, boleh pakai margarin ya. Kalau aku yang pakai butter ya, aku minum dulu, nggak usah di shoot kali minum gue. Dia shoot gue minum. Jadi apa namanya, boleh ya pakai margarin. Kalau pakai butter itu dia memang gampang crack gitu loh ya. Terus komposisi bahan juga harus pas ya. Misalnya lemaknya, butternya sama ke terigunya ya. Kalau ini bukan tipe yang gampang crack ya. Emang sih kalau kerja pakai kerjanya pakai butter memang agak tricky ya. Aku bisa minta tolong itu ya, loyang yang kecil di situ, tolong yang itu. Kita pokoknya jalan-jalan. Ini nih, yang ini nih, atas buat tempatnya. Yang atas mas, mas yang tipis aja yang atas. Itu lebih tipis ya? Lebih gede ya? Oh lebih gede deh itu aja tadi. Ya. Oke. Makasih. Nah, ini loyangnya kayak gini, boleh pakai. Ini boleh dipoles, boleh enggak ya, nggak masalah ya, karena aku pakai butter jadi no problem ya. Ini boleh poles, boleh dialasi baking paper, boleh ya. Tapi aku enggak ya, karena ini nggak lengket ya, nggak pakai lengket. Nih, nah tuh kayak gitu. Nah, kemudian aku ada ekstra tepung nih, tuh, ya. Nah, ekstra tepungnya caranya nih diginiin ya. Tuh caranya yang nggak bisa ditap-tap-tap gitu ya, tuh ya. Terus kita akan cetak ya, kayak gini. Ntar, ini salah. Nyetaknya harus yang tajam nih ya. Kalau yang nggak tajam dia nggak akan nggak akan mau ya. Nah, ini kita tinggal gini ya, gini. Terus ditekan ininya nih, supaya apa? Supaya dia membentuk kayak gini nih, tuh. Cakep kan? Ya. Kita taruh di sini, tuh ya, lagi ya. Nih, jadi gini dulu, tekan dulu, terus baru tekan tengahnya nih, tuh. Jadi kayak ada ulirnya tuh. Nah, aku juga suka stok kulitnya loh. Jadi misalnya kulitnya kita panggang ya. Nih, nanti aku tunjukin ya. Nah, itu bisa jadi ide ya untuk lebaran supaya nggak capek. Nanti nanasnya tinggal dipasang waktu mau dihidangkan boleh ya, jadi dipanggang sebentar ya. Nah ini kalau nggak mau pakai ulir juga boleh tuh ya, nggak ada ulirnya, jadi aku nggak tekan ya, tuh kayak gitu. Nah tuh ya, pertanyaan boleh lagi kalau ada. Dari Anggreni di Palu. Halo Palu, bagaimana Anggreni? Gimana ya, karena kadang kan perlu beda-beda. Apanya nih? Kalau telur yang ini kan cuma 1 biji ya, Dina tadi kan bilang 1 telur 50 gram. Kalau misalnya ukurannya 55 atau 45 ya oke lah gitu. Jadi 1 telur tuh biasanya aku 50 gram gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu kan cuma lebih 5 gram gitu, mana mau dibuang, pasti dimasukin ya kan. Jadi cuma adjust tepung sedikit aja ya. Dari Salim Samarinda. Halo Samarinda, bagaimana, sehat ya? Gimana? Kira-kira ketebalan adonannya berapa ya? Segini. Aku nggak bapak garis ya, jadi kamu kira-kiraan ini. Itu nanti karena dia ada baking powder dia akan lebih mengembang gitu. Ya. Kelihatan? Ini jariku. Atau apa ya? Segini nih, tipis tuh. Sebenarnya selera sih ini ya, mau tebel juga ya, suka pastrinya tebel ya. Pemanggangan lebih lama, terus ya lebih tebel aja gitu. Kalau aku sih nggak suka, aku lebih sukanya tuh aku makan nanasnya tuh biar balance gitu loh. Waktu makan crust ada nanasnya, coba nanti ya. Terus nih gini,
Tuh ya, tekan lagi. Nah, tuh udah capek nggak liatnya? Udah capek aku sudah ini. Ada pertanyaan nggak nih? Itu cetakannya namanya apa? Cetakannya namanya cetakan kue, cookies. Ini boleh macam-macam sih, ada hati, ada bintang. Cari aja di online banyak ya. Nih, boleh ya, apa aja gampang ini sih cetakan cookies apa saja sih sebenarnya, nggak punya gini juga nggak apa-apa, yang saya pakai tutup botol boleh loh, tengahnya misalnya gini nih nggak ada ininya, oke ya, nggak ada misalnya nih, gini doang juga nggak apa-apa nih. Tuh, setelah ini kita tinggal giniin tuh buat tempat nanas supaya nggak gitu, udah ya, jadi semua bisa dipakai tuh, nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa sih, kasih aja apa, ditekan sedikit aja buat tempatnya nanasnya supaya dia nggak kemana-mana gitu ya. Iya. Siapa? Halo Mbak Marlina, gimana? Iya, nah enak tuh. Wih, keren. Lebih premium dalam arti apa nih? Jangan dicampur-campur yang lain ya. Misalnya ada selai juga campur tepung, pengental itu. Kalau aku sih enggak sih, aku murni nanas. Kalau yang ini premium sih, karena memang cuma nanas. Gula itu sebenarnya selera sih, kamu nggak mau tambah gula juga nggak apa-apa ya, nanasnya udah manis gitu, cuma orang Indonesia suka manis kan, jadi kalau tambahin gula kayaknya kurang aja gitu loh. Nah terus gula itu kan berkaramelisasi ya, jadi dia mengentalkan itu si selainya itu gitu, jadi gulanya tambah dikit aja karena nanas honeynya itu memang udah manis gitu ya. Tuh biasanya sih kalau untuk pabrik ya, kalau itu bisa tambah sama kayak esen-esen gitu loh, biar nanasnya lebih berasa gitu loh ya. Tapi kalau homemade nggak usah lah ya. Oke, selesai ya udah nih. Selesai semuanya, beres. Nah, ini kemudian aku mau tunjukin ya. Nih, aku suka stok kulitnya nih ya. Nih, kulitnya lihat. Nih, aku stokin jadinya cantik kayak gini. Jadi kalau sudah hari hanya tuh aku kasih nanas. Di sininya tuh aku bake sebentar 10 menit gitu. Karena nanasnya udah matang kan. Karena ini tipe tart ya. Ya, jadi tart cheese yang dimakan langsung gitu, bukan yang ditoples-toplesin, bukan ya. Karena kalau bikin nastar lebih baik saranku sih nanasnya itu yang tertutup ya. Karena apa? Kalau tertutup nanasnya tuh akan tahan lama. Kalau terbuka karena dia terkontaminasi sama udara, otomatis nggak akan tahan lama. Jadi untuk tart ini emang untuk langsung dimakan, seperti pie susu kan harus dimakan tuh langsung, pie buah kan gitu kan. Jadi kalau mau nyicil buat kulitnya aja dulu kayak gitu ya. Oke, ini yang tadi selainya ini nggak bisa Diana pakai ya teman-teman ya. Ini udah mateng, tuh udah masih panas ya. Nanti kalau sudah dingin, itu margarin butternya tuh akan memadat. Terus sudah gitu gulanya dia akan set ya. Jadi bisa dipulung ya. Ini harus kamu diemin dulu sampai dingin, masukin chiller, bisa dipulung. Dan ingat untuk bikin tart jangan terlalu kering kayak nastar, karena nanti akan dipanggang lagi ya kayak gitu. Ini yang sudah buatin, tuh. Sama kan tuh sama. Ini teksturnya dia nggak terlalu itu ya, tuh nggak terlalu apa namanya kering ya, karena nanti akan dikeringkan lagi. Nah ini nanti akan diginiin, tapi sebelumnya Diana mau kuas dulu sama apa kuning telur. Jadi supaya cakep aja, nggak dipoles juga nggak apa-apa sebenarnya ya, tapi aku hari ini mau poles. Tuh masih banyak kan waktuku ya. Masih 15 cepet lah ini. Nah nih teman-teman ya, sedikit aja nih ya. Nih kuning telur aja, nggak ada campuran kok. Jadi aku cuma tahu di sininya aja nih, tuh pinggirnya aja biar cakep. Nah sebenarnya kenapa sih kok sekarang banyak orang bilang apa sih campurannya Diana kalau poles kok cakep banget kok kilap? Nggak ada, cuma kuning telur. Biasanya orang dicampur minyak goreng, dicampur susu UHT itu supaya lebih irit di kuning telur. Tapi Diana nggak pakai ya. Nah Diana selalu kasih di sini nih, tuh kayak gitu ya. Nih ya, jangan terlalu tebel ya, nanti teksturnya nggak kelihatan. Tipis aja. Ya, pinggirnya nih, tuh tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Tuh, nanti ini garisnya nggak kelihatan nih kalau terlalu tebel ya teman-teman ya. Tuh, sampai sini aja, tengahnya nggak usah. Tuh. Jadi kayak apa ya, kayak moles itu ya, apa namanya sih, mooncake ya, kayak gitu. Boleh. Dari Bandung, siapa namanya? Ira. Halo Mbak Ira, gimana sayang? Kalau untuk disimpan, adonan tartnya harus di-bake sampai matang atau
boleh sampai matang, boleh setengah matang ya. Kalau misalnya gini, kalau tart itu kan dia shortbread ya, jadi dia tuh apa ya, seperti cookies sebenarnya. Kalau dia di oven lagi, otomatis dia akan crunchy lagi, kan seperti itu kan. Nah, apalagi kalau misalnya nanasnya kan cuma 10 menit doang, karena nanas sudah matang. Jadi aku rasa di bake sampai matang aja gitu ya. Tuh. Nah, ini bisanya diminumnya tuh high tea ya. Kalau di Cina itu orang kumpul-kumpul itu ya, Imlek dia harus ada ini ya, untuk sembayangan biasanya ya. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia katanya kemarin aku dengar di Manado ya, terkenal banget nih katanya. Namanya tapkis. Nah, dibuat perayaan-perayaan khusus karena kalian bisa buat sendiri. Tuh. Yang jadi sebenarnya jadi rahasianya tuh di nanasnya loh, bukan di kulitnya aja gitu loh. Ya, kalau nanasnya ini nggak premium, nanti waktu dimakan orang makan, enak manis ya, ada itu balance. Iya. Tuh ya. Oke, 10 menit lagi ya. Entar dulu, ini mau diselesaikan dulu. 10 menit lagi waktuku. Oh my god, hebat ya. Santet kalau pakai Diana, soalnya tahu Diana kerjanya cepet nih. Jadi 1 jam suruh 2. Aduh, nasib dah. Terbaik lah, santet terbaik juga nih. Bikin cake sama cookies ya. Nih ya. Oke, ini begini ya. Nah, terus ini nanti dipanggangnya di suhu berapa sih? Di 175 derajat atau 170 ya, sampai 175 derajat Celcius. Itu selama kurang lebih 20 menit ya. Tuh. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau mau kuningnya lebih bagus lagi, boleh pakai telur omega ya, yang warnanya kuning ya. Atau kuning telur dikasih berwarna kuning boleh ya. Nah, ini nanti buat hampers lucu loh ya. Nah, ini aku taruh gini. Nah, aku nggak bisa oven ya, karena ovennya masih nunggu bake ya. Nah, nanti aku tunjukin pas ya yang dibuat. Nah, ini adonannya ya. Nanti aku harus bake dulu ya, belum matang. Nah, terus aku mau keluarin udah matang ya. Jadi aku mau ganti kaos tangan. Jadi kaos tangan ini bukan berarti kita bersih loh, ini selalu diganti. Jadi sebenarnya lebih bersih kita cuci tangan. Cuma kalau misalnya untuk higienis ya kita harus pakai kaos tangan, tapi dengan catatan diganti ya. Oke, aku mau keluarin hasilnya. Jadi selama pandemi ini mengajari kita untuk lebih bersih ya. Kalau dia nama dari dulu emang senangannya pakai sarung tangan. Kenapa? Jempol semua. bercanda. Kalau yang sini deck api atas bawah, listrik api atas bawah. Kalau oven gas yang kaleng itu bawah aja. Kalau atas bawah bosan hitam semua ya. Jadi sebenarnya gampang sih. Kamu kan pernah bikin, kalau punya oven pernah bikin, pasti pernah manggang deh. Nah, kue kering di sini kamu cocoknya pakai api apa? Gitu aja sih sebenarnya. Sesimpel as that ya. Oke, ini aku pakai tangan lagi karena di sini banyak admin Sunpipe yang menunggu hasilnya. Dia ingin membuktikan. Kalau nggak enak aku nggak diundang lagi katanya. Oke. Penyiksaan. Dua menu ini. Emang buahnya sih premium ya. Ada zaman aku dulu kecil juga belinya Sunpipe. Mana ya tadi aku bake? Oh ini. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Tuh, kalau dia di bake, di warnanya akan lebih coklat tuh ya. Nah tuh ya, tuh lihat donannya kokoh ya, terus dia kilap tuh. Nah, kilapnya dari apa? Dari kuning telurnya ya, jadi bukan dari campuran apapun. Oke, dan inilah honey tart ala Sunpipe ya. Jadi aku ingin mau mengingatkan ya, kali ini kalau aku menggunakan nanas honey ya, ini tadi ya, mudah dikupas ya, terus juga cocok untuk tahun baru Imlek karena dia melambangkan kemakmuran di mahkotanya. Juga dia juga manis ya, dan kandungan airnya tinggi. Jadi cocok banget untuk kita rayakan di hari Imlek nanti. Oke? Nah, sekian dari aku. Ada pertanyaan terakhir sebelum aku tutup? Nggak ada? Gimana admin? Aku close? Oke, kalau gitu aku close, dan inilah ya lapis honey cake dan honey tart ala Sunpipe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye. Ada juga hadiah tambahan nih, Chef. Ya, katanya sudah. Freeze and Smile. Oh, Freeze and Smile. Oke, Freeze and Smile jadi gimana? Jadi Freeze and Smile itu adalah capture foto aku di sini, pegang ini ya. Terus nanti diupload di mana? Di story apa di feed ya?
Di feed, jangan di private, nanti akan 2 pemenang akan dikirimi buah oleh Sunpride ya. Oke. Nih ya. Oke. Nih ya. Oke, udah saya smile. 10 detik ya dari sekarang ya. Iya. Yeay! Jadi nanti akan dipilih oleh admin Sunpride. Jadi di-upload, di tag atau di-mention ke Sunpride Adi dan Chef_Diana Cahya. Dengan begini selesai sudah tutorial Diana Cahya bersama Sunpride. Semoga bermanfaat dan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Dan yang untuk Lebaran nanti bisa juga dong buat kudapan di Lebaran. Dadah!